Yang saya hormati Ibu Indah Roziah Khalilah sebagai dosen pemampu mata kuliah kami, dan tak lupa teman-temanku sekalian yang berbahagia. Saya di sini Mayita Biba Ismawati selaku moderator dan pemateri pertama. Materi pertama yaitu aliran Syiah. Aliran Syiah merupakan aliran Islam yang di dalamnya meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib dan keturunannya merupakan imam-imam atau pemimpin agama dan umat setelah Nabi Muhammad SAW. Secara bahasa, Syiah yaitu pengikut, kelompok atau golongan, seperti dalam surat Al-Shaffat ayat 83 yang artinya, dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongan Nuh. Secara istilah, Syiah yaitu salah satu aliran dalam Islam yang berkeyakinan bahwa yang paling berhak menjadi imam umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW yaitu keluarga Nabi SAW sendiri, Ahlul Bait. Dalam hal ini Abbas bin Abdul Muthalib, paman Abi Muhammad SAW, dan Ali bin Abi Thalib, saudara sepupu sekaligus menantu Nabi SAW serta keturunannya. Tokoh-tokoh aliran Syiah yaitu terdiri dari Nas bin Muhazim, Ahmad bin Muhammad bin Isa al-Asy'ari, Ahmad bin Abi Abdillah al-Barqi, Ibrahim bin Hilal al-Thaqaf, Muhammad bin Hasan bin Furuq al-Shafar, Muhammad bin Mas'ud al-Ashi al-Samarqandi, Ali bin Babaweh al-Gomi, Syekhul Masyayikh Muhammad al-Kulaini, Ibnu Aqil al-Ummani, Muhammad bin Hammam al-Iskafi, Muhammad bin Umar al-Kashih, Ibnu Qaulawah al-Qomi, Ayatullah Ruhullah Khomeini, Al-Allama Syed Muhammad Musyai Husain al-Tabatabai, Syed Husain Fadlullah Murtado Mutahari. Dan materi selanjutnya yaitu Khawarij. Khawarij adalah bentuk jamak plural dari harij, bentuk isim fa'il, artinya yang keluar. Dinamai demikian karena kelompok ini adalah orang-orang yang keluar dari barisan Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Sebagai proses terhadap Imam Sayyidina Ali radhiyallahu an yang menyetujui perdamaian dengan pengadakan arbitrase dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tokoh-tokoh aliran Khawarij yang terdiri dari Umar bin Hudair, Urwah bin Hudair, Mustarid bin Sya'ad, Hausarah al-Ashadi, Quraib bin Maru'ah, Nafi bin al-Azraq, Abdullah bin Bashir, Abu Bakar al-Baghdadi, diduga sejak 2014. Terima kasih. Sekian yang saya sampaikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, aliran Murji'ah. Nah, yang pertama untuk pengertian aliran Murji'ah. Kata Murji'ah berasal dari suku kata bahasa Arab roja'ah yang berarti kembali, dan yang bermaksud adalah golongan atau aliran yang berpendapat bahwa konsekuensi hukum dari perbuatan manusia bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk tokoh-tokohnya, yang pertama ada Husain bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, yang kedua Abu Hanifah, ketiga Abu Yusuf, yang keempat itu ada beberapa ahli hadis lainnya. Nah, untuk ajaran-ajaran aliran Murji'ah di sini itu salah satunya, sebenarnya sih ada beberapa ajaran-ajaran. Nah, yang dicantumkan di sini cukup hanya satu saja. Yang pertama, imam adalah cukup dengan mengakui dan percaya kepada Allah dan Rasul-Rasulnya saja. Adapun amal atau perbuatan tidak merupakan suatu keharusan bagi adanya iman. Berdasarkan hal ini, seorang tetap dianggap mukmin walaupun meninggalkan perbuatan yang difardukan dan melakukan dosa besar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aliran Jabariyah. Pengertian aliran Jabariyah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama secara bahasa dan yang kedua secara istilah. Secara bahasa berasal dari kata jabaro yang artinya memaksa. Di dalam kamus Munjid pun dijelaskan nama Jabariyah berasal dari kata jabaro yang artinya memaksa dan mengharuskan melakukan sesuatu. Salah satu sifat Allah itu yaitu Al-Jabbar yang artinya Allah Maha Memaksa. Sedangkan secara istilah, Jabariyah itu menolak adanya perbuatan dari manusia dan menyandarkan semua perbuatan kepada Allah. Dengan kata lain, manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa atau majbur. Adapun secara singkat aliran Jabariyah. Nah, secara singkatnya apa? Dilatar belakangi oleh lahirnya aliran Jabariyah yaitu penjelasan yang jelas. Abu Saro menuturkan bahwa faham ini muncul sejak zaman sahabat dan masa Bani Umayyah. Ketika itu, para ulama membicarakan tentang masalah qadar dan kekuasaan manusia ketika berhadapan dengan kuasaan mutlak Tuhan. Pendapat lain mengatakan bahwa paham ini juga telah muncul sejak sebelum agama Islam datang ke masyarakat Arab. Nah, kehidupan bangsa Arab yang diliputi oleh gurun pasir Sahara telah memberikan pengaruh besar dalam cara hidup mereka. Di tengah bumi yang disinari terik matahari dengan air yang sedikit dan udara yang panas, ternyata tidak dapat memberikan kesempatan bagi tumbuhnya pepohonan dan suburnya tanaman. Tapi yang tumbuh hanya rumput yang kering dan beberapa pohon kuat untuk menghadapi panasnya musim serta keringnya udara. Mungkin cukup sekian penjelasan poin yang kelima ini, aliran Jabariyah.